ya. Kristen udah lebih terorganisir dengan lebih baik gitu dibanding Islam. Islam ini masih ada narasi-narasi yang justru menghambat ngelihat Katolik tuh keras gitu ya, berdarah, punya dosa sejarah yang berdarah, tapi ya mereka reformais. Mereka di Katolik kalau nggak salah bisa menikah homo itu apa? Iya itu, same itu kan sex marriage. Iya itu kan progresif banget gitu ya. Paus ya, yang dulunya sangat keras menentang LGBT, sekarang diterima, diberkati, memerintahkan para pastor untuk memberkati perkawinan ya Bambang dan Jono. Tapi sahabat, tidak semua pemimpin di Kristen, saya ulangi, tidak semua pemimpin Kristen menerima perkawinan Joko dan Bambang ini. Perkawinan Paul dan Lukas. Kita ketimuran norma-norma masih kuat, dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh, LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kok bilang LGBT itu gift dari mana? Itu tuh manifestasi dosa. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Islam, Katolik dan Protestan, ya ini Kristen lah, Kristen, Katolik, Protestan, kami pasti menolak. Sehingga keduanya menjadi satu daging, jadi laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi mereka gereja sudah melihat manusia-manusia yang gay ini sebagai manusia yang utuh gitu, manusia yang berhak untuk berpasangan gitu. Nah, jadi saudara yang sok-sok pahlawan bela LGBT, justru kamulah penjahatnya. Kamu bilang melindungi HAM, apa mereka tuh melakukan pelanggaran HAM berat. Jadi pemikiran Kumaila dibenarkan oleh yang senalar dengannya, yaitu Ade Armando. Melihat di Islam ada persoalan hanya karena tidak menghalalkan perkawinan siapapun yang jenis kelaminnya sama. Menghalalkan yang diharamkan Tuhan itu dianggap kemajuan, dianggap progresif oleh Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa aku tahu Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan gitu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, Anda termasuk penyuka Kumaila nggak? Yang kalian sebut pintar itu hanya karena kerjanya nyari sensasi posting visual tubuhnya yang nampak tak penting kalau berbusana, sambil mengampanyekan kebencian terhadap Islam. Simak video ini sahabat ya. Dia menganggap Islam itu nggak progresif, negatif, tapi memuji Kristen, mengagumi Katolik. Tapi indikatornya tahu nggak? Indikatornya sangat aneh. Indikatornya adalah melegalkan perkawinan hombreng alias LGBT, alias perkawinan antar pemilik pedang atau adu itu. Aduh, standar pinternya kalian gini amat ya. Pantas aja Kumaila itu banyak yang ngefans. Ternyata karena menyuarakan selera mereka. Penganut agama dianggap maju, dianggap progresif. Indikatornya memberkati atau merestui perkawinan Joko dan Bambang, perkawinan Tono dan Sugiono, perkawinan Michael dan Ronaldo.
Dewi dan Ayu, Sarah dan Maria, Lukas dan Paulus. Naudzubillahi min zalik. Ya, pinternya banget. Idola oten-oten ini ya. Yang begini, halo fans Kumaila, ini fatwa pujaan Anda bahwa kemajuan itu indikatornya membenarkan perkawinan Bambang dan Roberto. Islam dia anggap tidak maju, tidak progresif hanya karena tidak menghalalkan pernikahan hombreng. Halo pengagum Kumaila, kalian merasa sehat kan? Nggak mungkin ngefans kalau nggak sepemikiran, ya nggak? Nah, oke, coba kita dengarkan. Gitu ya. Kristen udah lebih terorganisir dengan lebih baik gitu dibanding Islam. Islam ini masih ada narasi-narasi yang justru menghambat progresivitas gitu. Kan belum lama tuh Paus datang ya. Paus datang terus kita kalau misalnya menilik sejarah, kita tuh ngelihat Katolik tuh keras gitu ya. Berdarah punya dosa sejarah yang berdarah, tapi ya mereka reformasi, mereka reformasi, ada melakukan konsili-konsili sampai sekarang di Katolik kalau nggak salah udah bisa nikah, ya pokoknya udah progresif banget gitu. Kalau dibandingin sama sejarahnya yang dulu menikah homo itu apa? Menikah homo itu apa? Menikah homo itu apa? Di Katolik kalau nggak salah bisa menikah homo itu apa? Di Katolik kalau nggak salah bisa menikah homo itu apa? Itu kan marriage. Itu kan progresif banget gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat apa yang progresif itu adalah membela keberagaman dan kebersamaan gitu ya. Jadi mereka gereja sudah melihat manusia-manusia yang gay ini sebagai manusia yang utuh gitu, manusia yang berhak untuk berpasangan gitu. Kalau misalnya di Islam masih jauh. Kita masih punya persoalan. Jadi pemikiran Kumaila dibenarkan oleh yang senalar dengannya, yaitu Ade Armando. Melihat di Islam ada persoalan hanya karena tidak menghalalkan perkawinan siapapun yang jenis kelaminnya sama. Menghalalkan yang diharamkan Tuhan itu dianggap kemajuan, dianggap progresif oleh Kumaila. Halo fans Kumaila, apa kabar? Kenapa nggak sekalian aja kampanye jalan tanpa busana gitu ya? Biar progresifnya, biar kemajuannya itu nggak tanggung-tanggung. Luar biasa. Jadi memang benar ya, di negara-negara yang berbasis Muslim, walaupun sistemnya sekuler, tidak berdasar Islam, bahkan orang Islam juga pasti ada yang hombreng ya. Tapi sampai sekarang tidak ada yang melegalkan pernikahan manusia sakit jiwa yang tak mau sembuh ya, nggak ada. Sementara di negara mayoritas Kristen, Katolik atau agama lain non-Islam ya, sudah lebih 30 negara. Kalau nggak salah sudah mencapai berapa, 33 atau 34 negara gitu yang melegalkan pernikahan hombreng, perkawinan hombreng maksud saya. Pendeta dan pastor memberkati perkawinan mereka. Bahkan yang memiliki otoritas di Katolik, ya Paus ya, yang dulunya sangat keras menentang LGBT, sekarang diterima, diberkati, memerintahkan para pastor untuk memberkati perkawinan ya Bambang dan Jono. Tapi sahabat, tidak semua pemimpin di Kristen, saya ulangi, tidak semua pemimpin Kristen menerima perkawinan Joko dan Bambang ini. Perkawinan Paul dan Lukas ini sebagai sesuatu yang layak diterima oleh orang beragama. Ya, pendeta yang tegas menentang apa yang disebut dengan kemajuan oleh Kumaila adalah pendeta Mel Atok. Beliau tegas bahwa LGBT ini manifestasi dosa ya, manifestasi dosa. Mosok jelas-jelas manifestasi dosa malah diberkati. Itu subandera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat, dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen susah. Kristen ini paling gampang kompromi ketemu orang Kristen. Lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh, LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kok bilang LGBT itu gift.
Gift dari mana? Itu tuh manifestasi dosa. Perhatikan 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Melakukan pembiaran, bahkan seperti yang sudah dilakukan di luar Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia, sampai memberkati di gereja, itu kan jelas celaka. Kita bersyukur agama-agama di Indonesia, untuk sementara saya memang menyebut 3 saja ya, Islam, Katolik dan Protestan. Ya ini Kristen lah, Kristen, Katolik, Protestan. Kami pasti menolak. Itu kan, marriage. Iya, itu kan progresif banget gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat apa yang progresif itu adalah membela keberagaman dan kebersamaan gitu ya. Jadi mereka gereja sudah melihat manusia-manusia yang gay ini sebagai manusia yang utuh gitu, manusia yang berhak untuk berpasangan gitu. Yeah. Kalau misalnya di Islam kan masih jauh. Ya, masih. Kita masih punya persoalan. Kalau kita mendukung LGBT sampai level misalnya mereka sampai bisa pemberkatan, nikah, berumah tangga, justru Anda yang menganggap itu adalah melindungi HAM, justru Anda melakukan pelanggaran HAM berat. Ya, Anda melakukan pelanggaran HAM berat. HAM yang Tuhan atur untuk manusia itu apa? Laki-laki itu nikah dengan perempuan. Itu namanya heteroseks, bukan homoseks. Jadi di sini gagasan pemikiran si Kumaila yang banyak diidolakan apologet Oten jelas-jelas kontra dengan pendeta Mel Atok yang notabene-nya pendeta kalian. Anda para Oten lebih percaya Kumaila atau lebih percaya pendeta kalian sih? Ya, bagi Kumaila mengawinkan hombreng itu progresif, kemajuan, perubahan yang lebih baik tentunya menurut dia. Sedangkan Islam menolak perkawinan hombreng, apapun alasannya itu dianggap masalah, dianggap tidak progresif oleh si Kumaila ya. Coba kita simak lagi paparan pendeta Mel Atok yang notabene-nya gembala kalian. Sehingga keduanya menjadi satu daging, jadi laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang dikuasai oleh hawa nafsu ya. Hawa nafsu yang tidak seperti biasa. Tapi yang ini mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tidak cukup api Sodom dan Gomora, lanjut api kekal. Api kekal itu apa? Neraka. Kalau misalnya kita ngelihat apa yang progresif itu adalah membela keberagaman dan kebersamaan gitu ya. Jadi mereka gereja sudah melihat manusia-manusia yang gay ini sebagai manusia yang utuh gitu, manusia yang berhak untuk berpasangan gitu. Nah, jadi saudara yang sok-sok pahlawan bela LGBT, justru kamulah penjahatnya. Kamu bilang melindungi HAM, apa? Mereka tuh melakukan pelanggaran HAM berat. Jadi sikap kita sebagai muslim sama seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok ini, walaupun kita berbeda keyakinan, malah dia memuji keteguhan dan sikap perlawanan dari umat muslim yang konsisten menolak legalisasi perkawinan hombreng ya. Jadi pendeta Mel Atok ini malah mendukung, setuju dengan umat Islam ya soal menyikapi perkawinan hombreng. Artinya dalam hal ini pendeta Mel Atok dan kita muslim bersikap sama. Pelaku laknatullah harusnya diterapi biar sembuh, bukan malah dihalalkan ya. Harusnya diberitahu kelakuan kalian itu menyimpang dari manusia waras, menyimpang dari manusia normal. Kalian itu sakit jiwa yang harus diterapi biar sembuh. Biar sembuh itu bukan keunikan, bukan. Tapi problem, kelainan, kesakitan yang harus disembuhkan, bukan dilestarikan. Nah, ini kok malah direstui. Jadinya mereka nggak merasa itu sebagai hal yang perlu disembuhkan, karena mereka anggap itu sesuatu yang unik. Ini problemnya. Ini kaum anti Tuhan merasa lebih pintar dari Sang Pencipta nampaknya. Tapi ya gimana? Mereka kan nggak percaya sama Sang Pencipta. Nggak percaya bahwa kitab suci itu benar.
Kalaupun mereka percaya, ya hanya untuk yang dianggap sesuai selera aja. Kalau beda dengan selera mereka, mereka bilang nggak mungkin, itu mitos, tidak faktual, nggak bisa dibuktikan secara nyata, hanya dongeng. Lama-lama mereka akan bilang, nggak mungkin Tuhan menghukum kita hanya karena ngomong, nggak mungkin Tuhan menghukum kita masukkan ke neraka hanya karena kita nggak tutup aurat ya. Kemaluan ini kan bagian dari tubuh, ngapain juga ditutup-tutupi, bukannya ini keindahan. Itu tuh otak-otak pemuja syahwat ini. Ya, mereka begitu bangga menyelaraskan, mensinonimkan, menyamakan dirinya dengan hewan-hewan yang berkeliaran itu. Karena hewan-hewan itu kan mereka nggak mau kawin dengan siapa saja, ya, nggak peduli mau anaknya ke, mau sama kakeknya ke, mau ibunya, nggak peduli mereka. Ya, tapi setahu saya mereka nggak salah sasaran ya. Beda dengan hombreng ini, salah sasaran ya. Jenis kelaminnya pedang, yang dicari pedang juga. Otak ya. Sekarang bagaimana menurut Anda? Setuju nggak bahwa kemajuan suatu agama itu dinilai dari melegalkan perkawinan antar orang yang jenis kelaminnya sama? Setuju nggak? Setuju nggak bahwa progresif itu indikatornya memberkati perkawinan Bambang dan Jono, Markus dan Joni, Dewi dan Ningsih, Yohanes dan Mulyono? Silakan sampaikan di kolom komentar. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar.